Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin betina liar yang lahirkan Ratu Saba. Di kerajaan Saba, keadilan seperti oasis di padang pasir yang gersang. Harapan yang seringkali merupakan fata morgana di tengah tirani. Raja Aad duduk di atas tahta yang ditirikan atas rasa takut dan penghinaan rakyatnya. Seperti bayang-bayang yang gelap, tegrit-tegritnya merenggut kebahagiaan dari rakyatnya, terutama para wanita yang kerap kali mendudukkan kepala. Bukan hanya karena hormat, tetapi karena takut kehormatannya direnggut. Istri-istri rakyat hidup ketakutan, pasrah bahwa ketika matahari terbenam, kebrutalan raja mungkin akan merenggut kesucian malam mereka. Dalam keadaan suram ini, sebuah cerita yang belum terungkap mulai bermekaran. Di balik dinding istana, kisah seorang wazir yang terhormat, yang kebijaksanaannya sebanding dengan kesetiaannya untuk memelihara kehormatan yang terancam oleh kekejaman raja. Di tengah-tengah istana Saba, dikelilingi dinding-dinding yang megah, tinggallah Raja Aad yang kejam. Dengan tatapan yang seakan memburu jiwa setiap orang yang melangkah ke dalam ruang tahtanya. Raja Aad berdiri, tengadah pada peta besar yang tergantung di dinding. Jari-jarinya mengelus-elus batas-batas wilayah yang dicaploknya dengan nafsu kekuatan yang tak terpuaskan. Tanpa berpaling dari peta, dia memerintahkan wazir yang berdiri beberapa langkah di belakangnya dengan suara yang penuh otoritas namun dingin. "Wazir, desa-desa kita penuh dengan wanita yang menyembunyikan kecantikan mereka di balik dinding-dinding rumah tanah. Saya ingin keindahan itu terungkap di istana ini. Pergilah dan temukan mereka untukku." Wazir, seorang pria muda dengan kebijaksanaan melebihi usianya, menelan ludahnya dengan perasaan yang terbagi antara tugas dan moral. Dia tahu bahwa menolak perintah raja berarti hukuman mati, sedangkan mematuhinya berarti mengkhianati kaumnya sendiri. Dengan suara yang diupayakan tetap tegar, wazir menjawab, "Paduka yang mulia, apakah kebahagiaan penduduk bukanlah kejayaan yang sejati bagi sebuah kerajaan?" Raja berbalik dengan cepat, matanya menyala seperti bara api. "Kebahagiaan?" tawa raja itu. Suasana cekikikan terdengar seperti belenggu yang terlepas. "Wazir, aku memimpin dengan kekuatan bukan dengan cinta. Kebahagiaan adalah untuk para penguasa. Dan wanita-wanita itu akan bahagia di sini, di hadapan raja mereka. Atau apakah kamu berani menentangku?" Wazir membungkuk, matanya menatap lantai yang dingin. "Aku tidak berani, tuanku. Tapi perkenankan aku menyampaikan kekhawatiran bahwa dengan menarik wanita-wanita ini dari pelukan keluarga mereka, kita mungkin mengundang kemarahan yang lebih besar daripada kenikmatan semalam." Namun raja tak bergerak. Dia berkata, "Kekuatan yang dihormati adalah kekuatan yang ditakuti. Lakukan apa yang aku perintahkan, atau temukan dirimu di antara mereka yang menghuni lubang-lubang penjara kita." Dengan hati yang terasa bagai diikat rantai, wazir akhirnya mendudukkan kepalanya. "Akan kuturuti perintahmu, tuanku."
kata wazir dengan suara yang terdengar bagai nyanyian duka. Ketika wazir berbalik meninggalkan ruang tahta, langkah kakinya menggema. Setiap dentangnya adalah bunyi pukulan palu pada integritasnya sendiri. Wazir, pria muda yang kisahnya belum diukir oleh waktu, memimpin rombongan kecilnya melintasi perbatasan kota. Gerakannya penuh kepastian, namun matanya menunjukkan keraguan. Hatinya tertinggal di istana, di sisi rakyat yang dia cintai. Dan kini dia rasakan seperti telah dia hianati. Matahari terik membuat hutan di tepian kerajaan semakin hidup. Bisikan daun dan siulan angin membingungkan arah mereka. Saya yakin desa berikutnya adalah di sebelah timur, melalui hutan belantara ini, kata wazir kepada rombongannya, menatap peta yang digulungkannya kembali dengan tangannya yang gemetar. Namun entah bagaimana, bisikan alam menyusup ke dalam pikiran mereka, membawa mereka lebih jauh dari jalur yang dikenal. Dan saat matahari mulai terbenam, wazir menyadari bahwa mereka telah tersesat. Berhenti, serunya. Kita harus mencari tempat berteduh. Rombongannya berhenti, menatapnya dengan pandangan yang penuh pertanyaan dan kecemasan. Wazir menunjuk ke sebuah goa. Tak jauh dari sana, kita akan berlindung di sana sampai fajar menyingsing. Ketika rombongannya memutuskan untuk berkemah di sekitaran goa, wazir memilih untuk sedikit menjauh, mencari ketenangan. Dalam kesendirian, hutan yang gelap menelan setiap langkahnya, hingga akhirnya dia menemukan keheningan yang dia dambakan. Dalam gua yang sunyi, beristirahatlah di mulut gua. Wazir menutup matanya berusaha menghilangkan beban yang ia pikul. Namun, tiba-tiba dari kegelapan gua, terdengar suara langkah kaki. Seorang pria tua muncul, rambutnya seputih salju, matanya cerdas menembus kegelapan. Siapakah gerangan yang mengunjungi gua ini di saat bulan menyembunyikan wajahnya? Tanya pria itu dengan suara yang serak namun menenangkan. Wazir terkejut, namun takut terlihat lemah langsung berdiri tegak. Saya hanyalah seorang pengelana yang tersesat, mencari perlindungan untuk malam ini. Pria itu mengangguk. Setiap orang yang tersesat akan menemukan jalan jika dia mendengarkan dengan hati. Sebelum wazir dapat bertanya lebih lanjut, pria tua itu bersiul pelan. Dan dari kedalaman gua, muncul seorang wanita dengan paras yang memancarkan cahaya keanggunan di tengah kegelapan. Raihanah namanya, membawa cangkir yakut berisi air yang terlihat seperti kristal di bawah cahaya bulan. Wazir terpesona, bukan hanya oleh kecantikan wanita itu, tetapi oleh suasana ajaib yang tiba-tiba menyelimuti gua tersebut. Dia merasa seakan kekuatan yang lebih besar mengatur pertemuan ini. Terima kasih, ujarnya sambil menerima cangkir tersebut dari Raihana. Engkau terlihat bagai orang yang memikul banyak masalah, kata pria itu. Matanya menatap langsung ke dalam jiwa wazir. Dengan nafas yang berat, wazir membagikan sekelumit dari beban pikirannya. Aku adalah pelayan rakyatku. Namun tugas yang diperintahkan raja padaku sekarang ini akan menghancurkan hati dan jiwa mereka. Pria tua itu mendekati wazir, menepuk bahunya dengan lembut. Mungkin pertemuan kita di malam yang sunyi ini bukanlah kebetulan. Katakanlah, apakah engkau sendiri sudah memiliki istri?
Wazir menggeleng. Aku telah bersumpah tidak akan menikah karena takut raja akan mengambilnya dari sisiku, seperti yang dia lakukan dengan wanita-wanita di kerajaan ini. Pria itu tersenyum misterius. Jangan takut kehilangan apa yang belum kamu miliki. Dan ketahuilah, kadang-kadang untuk menemukan keberanian kita harus terlebih dahulu tersesat di dalam kegelapan. Malam itu, di cahaya bulan yang lembut, di goa yang menyimpan rahasia, wazir dan pria tua itu berbicara tentang kekuatan cinta dan keadilan. Hingga saat fajar pertama mengintip, hati wazir dipenuhi dengan semangat baru. Semangat untuk mengubah nasib yang ditakdirkan bagi dirinya dan rakyatnya. Pagi menyapa dengan sinarnya yang pertama, menembus dedaunan, mengusir bayangan malam dan memberi harapan baru. Wazir terbangun dengan keputusan yang berat di hatinya. Sebuah keputusan yang akan menentukan arah takdirnya. Pria tua itu sudah tak ada lagi. Hanya Raihana yang tersisa. Wajahnya tenang seperti danau tanpa gelombang. Kau akan berangkat? Tanya Raihana dengan suara yang melodi dan lembut. Matanya yang menangkap langsung ke dalam jiwa wazir. Ya, aku harus kembali ke rombonganku dan melanjutkan pencarian yang telah diperintahkan. Jawab wazir dengan rasa enggan yang terasa di ujung lidahnya. Raihana mendekat, langkahnya begitu anggun sehingga tampak seolah dia mengambang. Ayahku telah memberitahuku tentangmu, tentang kebajikan dan keberanianmu, dan ia telah memberitahuku tentang nasib yang kau hindari. Wazir merasakan denyut di hatinya memburu. Ayahmu? Dia telah mengatakan tentang misiku? Raihana mengangguk. Aku ingin membantumu, jawab Raihana dengan tekad yang bulat. Aku tahu kau memendam perasaan padaku dan ingin menjadi istrimu, namun dengan syarat yang telah ayahku tetapkan. Hatinya bergetar, tapi keraguan masih menyelimuti pikirannya. Kau tahu apa yang mungkin terjadi? Aku tidak ingin kau menjadi korban dari keadaan. Raihana menggenggam tangan wazir, tatapannya mampu meluluhkan baja. Bersamaku kau tak perlu khawatir akan raja dan kekejamannya. Tapi kau harus berjanji, kau tidak boleh menanyakan atau meminta penjelasan dariku. Itulah syaratnya. Wazir merasakan jantungnya berdegup kencang, mengetahui keputusan ini bisa mengubah segalanya. Ia akhirnya berkata, baiklah, aku akan menikahimu. Dan aku berjanji tidak akan pernah menanyakan perbuatanmu yang mungkin tidak kupahami. Dan disitulah di pinggir gua yang diterangi sinar matahari pagi, mereka mengikat janji. Tidak ada saksi selain alam, dan tidak ada pesta selain bisikan daun. Itu adalah pernikahan yang dilakukan bukan untuk kebahagiaan, tetapi sebuah pengorbanan. Beberapa bulan berlalu dan pernikahan mereka seperti selimut keamanan, menjaga mereka dari kenyataan yang lebih kejam. Raihana melahirkan seorang anak laki-laki, membawa kegembiraan yang belum pernah dirasakan wazir. Namun kebahagiaan itu hanyalah semu, karena tanpa sepengetahuan wazir, bayi itu dibunuh oleh Raihana sendiri. Wazir merasakan ada yang hilang, namun ia ingat akan janjinya. Meski hatinya hancur, dia tidak berani meminta penjelasan. Dia hanya bisa menahan, memendam pertanyaan yang terbakar dalam pikirannya. Ketika Raihana hamil lagi, wazir mencoba mengubur perasaan gelisahnya. Namun ketika anak kedua mereka lahir dan dinamakan Balkis, kegembiraan Raihana kontras dengan raut wajah yang gelisah pada wazir.
Raihana tampak begitu bangga dan bahagia. Namun wazir yang sekarang sudah dikuasai rasa takut, tidak dapat menahan diri lagi. Suatu malam dengan cahaya bulan yang memenuhi ruangan, wazir memandang wajah tidur Balkis yang damai, dan kemudian menoleh ke Raihana. "Mengapa kau begitu bahagia dengan kedatangan Balkis? Sementara aku merasakan kegelisahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa yang telah kau lakukan dengan anak kita yang pertama? Apakah kau tidak suka anak laki-laki, sedangkan aku sangat mengharapkannya sebagai pewaris jabatan?" Raihana bangun dan menghadap ke wazir. Matanya kini dipenuhi dengan air mata dan ketakutan. "Inikah balasan darimu? Aku melakukan itu demi kebaikanmu, demi kita. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit, dan dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak laki-laki itu hidup, ia akan membunuhmu. Sementara anak perempuan ini, malaikat memujinya, menggambarkan kerajaan yang akan ia pimpin kelak. Sekarang, ini perpisahan kita." Dan sebelum fajar menyingsing, Raihana menghilang tanpa jejak, meninggalkan wazir dengan Balkis yang masih kecil dan 1000 pertanyaan yang tak pernah terjawab. Dalam diam, wazir memandangi langit yang mulai terang. Kegelapan malam telah pergi, digantikan oleh warna-warna fajar yang menjanjikan hari baru. Namun hatinya terasa seakan tenggelam dalam lautan yang gelap dan dingin. Raihana telah menghilang dan meninggalkannya dengan Balkis yang masih bayi dan hati yang retak oleh pengkhianatan dan kehilangan. Dalam keheningan pagi itu, dengan Balkis yang lembut di gendongannya, wazir menyadari bahwa ia kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia bertekad untuk melindungi Balkis dari semua rahasia dan ancaman yang mungkin terjadi, dan akan membesarkan putrinya dengan cinta dan kebijaksanaan. Agar suatu hari nanti, dia bisa menjadi penguasa yang adil dan bijaksana, sebagaimana yang diramalkan oleh malaikat. Hari-hari berlalu, dan Balkis tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki keindahan yang tidak hanya pada rupa, tetapi juga dalam semangat dan kebaikan hati. Wazir yang kini menjadi pelindung dan mendidik Balkis tidak pernah membuka rahasia masa lalunya. Rahasia tentang asal-usul ibunya atau tentang kekuatan yang bersembunyi di balik kelahirannya, dia tahu pada waktunya. Balkis sendiri yang harus menemukan jalan dan takdirnya. Ketika Balkis memasuki masa remajanya, ia mulai mempertanyakan dunia di sekelilingnya dengan lebih dalam. Rasa ingin tahu yang kuat dan kecerdasan yang dianugerahkan kepadanya membuat Balkis tidak hanya puas dengan pelajaran yang diberikan oleh wazir, tetapi juga mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Suatu hari, Balkis bertanya pada ayahnya, "Ayah, aku pernah mendengar cerita tentang malaikat dan pesan-pesan dari langit. Apakah semua itu benar? Atau sekedar dongeng untuk mempesona para anak?" "Banyak kebenaran yang tersembunyi dalam cerita-cerita lama," jawabnya dengan suara yang penuh pertimbangan. "Dan kadang cerita yang paling mustahil adalah yang paling nyata." Balkis memandang wazir dengan tatapan yang menggali. Apakah ibuku juga bagian dari cerita-cerita tersebut? Ataukah ayah telah menyembunyikan sesuatu dariku? Wazir menghela nafas dalam, memahami bahwa waktunya telah tiba. "Ibumu, dia adalah wanita yang luar biasa, dengan warisan yang luar biasa juga. Dan ya, ada cerita tentangnya, cerita yang harus kau ketahui, tapi tidak sekarang. Setidaknya sampai kau siap menghadapi semua yang akan datang dengan pengetahuan itu." Balkis mengangguk.
menerima bahwa ada misteri yang masih harus diungkapkan pada waktunya. Dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa suatu hari dia akan siap untuk mendengarkan semua rahasia dan memegang takdirnya. Pagi itu, saat matahari terbit, menandai awal dari hari yang baru. Wazir tahu bahwa Balkis tidak hanya menjadi ratu dari kerajaan yang besar, tetapi juga pembawa perubahan yang membawa cahaya ke dalam kegelapan. Seorang pemimpin yang akan diingat oleh banyak generasi yang akan datang. Dan disitulah, di ambang fajar baru, kisah Balkis yang kelak dikenal sebagai Ratu Saba baru saja dimulai. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.